OK OK，呀、Oke, teman-teman, kita mulai, 我们开始. Kemarin PR-nya adalah latihan nada di rumah ya, benar ya? Oke, nah kita akan mulai dengan review dulu sebentar tentang pinyin dan shengtiao. Shengtiao itu nada ya. Oke, kita akan review sebentar nada sama pinyin. Boleh dibuka ke halaman 5 dari modulnya, halaman 5. Suara saya oke ya? Cukup jelas ya? Oke, nah boleh buka ke halaman 5. Saya akan pilih beberapa orang ya, sambil tunggu yang lain join, kita latihan dulu yang sudah join. Oke, jelas ya. Nah, kita akan latihan shengtiao selama beberapa menit ke depan. Boleh? Yang mau boleh tunjuk tangan, saya akan tunjuk dari sini. Oke, ini tunjuk tangan juga ramai ya. Oke. Endang Fitriani. Endang Fitriani. Saya sudah unmute, coba. Halo, Endang, ni hao. Suara saya kedengaran? Coba saya unmute ya. Masih enggak ini, mungkin enggak lagi ini. Oke, kalau gitu Juliana Huang. Juliana, ni hao. Endangnya bisa? Oke. Kalau gitu Juliana nanti ya. Ini kebetulan ke ini semua. Juliana saya mute dulu ya, sebentar ya. Oke. Ya. Endang, ni hao. Ni hao, lao sư. Ni hao. Oke, kamu hari ini berkesempatan untuk latihan nada. Kita boleh buka pinyin modul halaman 5. Terus bagian pertama yang BA, PA, sama MA. Ada? Ada, lao sư. Ya, oke. Nah, Endang bacain dari nada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita latihan, yang lain dengerin, nanti kalau misalnya perlu revisi saya akan info ya, saya akan kasih tahu. Oke, silakan Endang. 1, 2, 3. Pa. Itu sebentar. Nada satunya kan do, re, mi, fa, so ya. Jadi nada 1. Pa, pa. Oke, mulai ya. Pa, 1, 2, 3. Pa. Yes. Pa. 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 Ya. Pa. Pa. Pendek, ringan ya. Oke. Yang kedua, P bacanya PH ya. Po ya. Po A. 来 1, 2, 3. Pa. 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 Nada 3. Pa. Pa. Oke, nada 4. Pa. 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 Nada Pa. 4 ditekan. Pa. Pa. Ya, oke. Nada 5. Pa. 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 Ya, ringan pendek ya. Oke, satu lagi terakhir. Ma. Nada 1. Silakan. Ma. Oke. Ma. Oke. Ma. Oke. Ma. Ma. Oke, terakhir nada 5. Ma. Ma. Ya, pendek ringan. 谢谢 Endang, 谢谢你, 加油加油 ya. Udah oke ya, tinggal latihan lagi. 谢谢. Kamu mute sendiri ya. Saya akan lanjut kedua, kita akan beberapa contoh, habis itu kita akan lanjut bahan ya. Oke, Juliana, sesuai tadi saya panggil ya. Juliana? Oke, Ya, halo. Juliana. Ni hao. Juliana dari daerah mana? Dari Jakarta. Ya, Jakarta ya. Ya, Jakarta. 吃饭了没有？还没有，老师在减肥。Oh,减肥ya. Oke, wah, semangat ya. Oke, nah Juliana boleh bacain yang bagian DI, TI, sama NI ya. Ketemu di modul ya. Oke. Oke, ya silakan. 1, 2, 3. 滴滴滴滴滴 Oke. 踢提提踢踢 你你你你你 Oke, 你的声调很好啊. Udah pernah belajar ya? 已 哦，经谢谢学过吗？老师。
是我写过，我哦，写过了，学过了，很好，可很好。哦是，OK，nggak hmm. detail ya, maksudnya Oh, eh, oh, Lause yang dulu nggak terlalu nadanya nggak terlalu apa hmm. ya, detail Ditekankan ya. eh, Heeh. langsung ke Oh, oke. kanji gitu. Oh, oke, oke. Tapi ini nadanya udah oke kok, bagus. Mungkin karena ada basic ya. 很好，很好，很好。OK，谢谢 Ya, 谢谢老 Juliana。师。Ya, 再见。Oke, 再 kita akan 见。 lanjut ya. Satu lagi. Habis itu kita akan lanjut ke bahan. Hmm, wah, ini banyak banget yang nunjuk tangan ya. Oke, saya coba. Kan tadi udah dua nih, yang cewek. Sekarang kita coba yang cowok. Samuel. Samuel? Halo, Halo. Samuel, 你好。ni hao, 你好。Samuel dari daerah mana? Jakarta Selatan. Oke, Nan Yajata ya, Jakarta Selatan. Nan Iya. itu selatan ya. Nan Yajata, Nan ada dua. Oke, Samuel, kita akan latihan untuk baca yang grup GU, KU, sama HU. Ketemu di modul ya? Oke. Oke, ya, silakan. 1, 2, 3. Gu, Oh, gu, nada satu. Bentar ya. Nada satu itu datar kayak do, re, mi, fa, so. Jadi ku. Coba. gu, gu, Ya, gu, dua. gu, gu, Oke. Ya, 好，再来。 gu, gu, Ya, ku. Ada anginnya, ku, coba agak ditekan. Ku. ku, Oke. ku, Oke. ku, ku, Ku. ku, Nada 3. Ya, ku. Ku. 4. Nada 4 ya, ku. Nada 5-nya? ku, ku, Ku. Ya, ku. Pendek ringan. Oke, lanjut. Hu. Ya, silakan. hu, Mm-mm. hu, Oke. hu, Hu. 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 Oke. Udah lumayan ya. 不错ya, 很好. Jadi, kalau misalnya nada 1 masih bingung, saya kasih tips. Gini, do, re, mi, fa, so. Berarti Do, ku. Ya, jadi ku, ditarik datar sesuai tandanya ya. Ku. ku. Oke. Perlu satu lagi nggak? Atau kita lanjut? Cukup 3 ya. Perlu satu lagi? Coba saya lihat. Banyak banget yang tunjuk tangan ya. Oke, Samuel, 谢谢你. 再见. Ya, sih. Ya, 不客气. Oke, satu lagi ya, bonus. Oh, sampai mau ya, Lina Amelia. Boleh. Oke. Lina, 你好. Saya unmute dulu. Lina, 你好. Ini terakhir ya. Oke, Lina. Saya sudah unmute. Halo, Lina. Lina, 你好. Halo, Lina. Oke, sinyalnya mungkin ya, atau bergema. 你好, Lina. 你好，老师， 你好. Dari daerah mana, Lina? dari Tasik. Tasik ya. Tasik berarti dekat Bogor. Benar ya? Oke. Ya, silakan Lina. Kita akan baca yang grup ZH, CH, SH dipasangnya dengan I. Oke, ketemu di modul? Oke, 老师， Oke, silakan ya. 1, 2, 3. 在，在，在， Oke. Ya, oke. Good. 猜， Good. 猜，猜，猜， Oke, terakhir. 猜，猜， 好. Ya, 很好. Lina, bagus ya. Udah pernah belajar juga? udah sih. Oh, udah. Oke. Jadi mengulang ya. Apa namanya? Tasik dekat Pangandaran. Oke. Sisi ya. Tadi ada yang chat ya kasih tahu saya. Nah, apa namanya? Lina udah oke. Terus ini
cukup ya teman-teman, kita akan lanjut bahan dulu. Nanti kalau ada waktu kita akan latihan lagi supaya bisa kombinasi bahan sama Hanyu Pinyin. Jadi gini teman-teman, saya juga nggak mau Hanyu Pinyin teman-teman terkendala gini. Aduh, saya kayaknya Shengtiao nggak bagus gitu ya. Xie Lina. Misalnya Shengtiao nggak bagus, terus jadi nggak berani ngomong. Jangan ya. Nanti kalau misalnya kalian hafal kosakata sambil praktekin Shengtiao gitu. Jadi kita maju aja, cuman kita perlu tahu, oh ini yang benarnya seperti itu. Jadi kita nggak terpaku cuma Hanyu Pinyin. Jadinya teman-teman nggak berani ngomong, saya juga nggak mau ya. Oke, ya kita lanjut ke bahan. Oke, kita lanjut ke bahan, ke modul dulu. Yang ada chat mau nanti ya, kita pasti ada giliran. Soalnya kalau digilir semua, ini kan ratusan orang. Kita nggak bakal keburu ya. Oke, nah, sekarang kita review sedikit dari kosakata halaman 9 sebelum masuk ke bacaan. Oke, boleh teman-teman buka ke halaman 9. Di modul teman-teman sudah ada arti-artinya, benar nggak? Kemarin kita dibantu sama Sis Lindawati, bantu translate untuk teman-teman semua. Semoga pasti kebantu ya, teman-teman pasti kebantu ya. Jadi mungkin catatnya yang lebih ke kosakata baru yang saya kasih. Oke, nah ya ada artinya ya, sudah ada. Sip, jadi lebih kebantu bagi teman-teman ya. Xing itu artinya marga ya, bermarga. Wo xing Cai, saya bermarga Cai, seperti itu. Jiao, bernama atau dipanggil. Wo jiao Jialing, wo jiao Tina, saya dipanggil Tina ya, jiao. Terus shi adalah, ta shi lao shi, ni shi学生, kamu adalah murid, dia adalah guru. Ta shi lao shi ya, shi adalah. Ta shi wo mama, berarti apa artinya? Ta shi wo mama. Ada jenis semua. Wah. Sorry, Ini ada yang nggak kayak salah ya. semua. Yang tadi dua ini Oke, ya. Tadi mungkin dibuka dan nggak ke-mute. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Tadi pertanyaan saya, ta shi wo mama. Artinya dia adalah mama saya. Betul. Jadi, shi itu adalah kayak to be-nya di Inggris ya. Oh, she is my mother ya. Ta shi wo mama ya. Oke. Shenme artinya apa ya. Misalnya, ni chi shenme, ni he shenme. Itu yang biasa sehari-hari. Teman-teman boleh catat ya. Ni chi shenme, ni he shenme. Chi tulisannya begini. Saya sambil tulis ya. Oke. Kenapa balik ke depan ya? Sebentar, Densya. Oke. Ni chi shenme. Chi CHI tapi bacanya ada satu ya. Chi shenme. Kamu makan apa? Ya, ni he shenme. Ini mungkin sehari-hari pasti kepake. Ni he shenme. He minum. Chi dari makan ya. Chi shenme, he shenme. Oke, sip. 谢谢. Lanjut ya. 名字 itu nama. 名字 tapi kata benda ya. 名字 itu nama ya. 你叫什么名字? Nanti di kalimat kita akan belajar. 你叫什么名字? 名字 itu nama. Terus lanjut, 不错. Apa artinya 不错? Artinya lumayan ya. 不错, lumayan, not bad. Jadi, 不 sebenarnya nada 4. Tapi ketika ketemu nada 4 di belakangnya, dia akan berubah jadi nada 2. Sehingga 不错. 错 itu artinya kalau sendiri ya. Kalau dia berdiri sendiri, 错 artinya salah. Ya, 错. 错了 artinya oh salah gitu. Misal 你叫Linda 吗? Oh 错了, 不是, 我不叫 Linda, 我叫 Tina misalnya ya. Jadi 错 itu artinya salah. Tapi kalau digabung 不错 artinya lumayan, not bad. Oke lah gitu. Mungkin kita sering bilang ya oke lah. Nah itu 不错 ya. Oke, kita akan lanjut nomor 7. Saya clear skin dulu. Oke, nomor 7. Ne, masih ingat ne artinya apa? Menanyakan kalimat yang sebelumnya ya. Jadi misalnya tadi ada contoh, 你吃什么? Terus saya jawab, 我吃面条. Saya makan mie. 你呢? Artinya kamu makan apa? Jadi bagaimana dengan kamu gitu ya. Jadi saya nggak ngulang lagi, 你吃什么? Nggak usah. Kita langsung 你呢? Gitu ya. Misalnya, 我住在雅加达. Saya tinggal di Jakarta. 我住在. Saya tinggal di Jakarta. Saya tulis ya, kalau kosakata baru, saya tulis. 住 tinggal, 在 itu di.
我住在雅加达.雅加达mungkin dari kemarin saya ada ngomong, tapi mungkin pinnya belum dapat ya. Ya, Jia nada 1, Ta nada 2.雅加达, Jakarta. Kalau tadi ada dari Jakarta Selatan, kita bilang Nan. Nan itu artinya selatan. Tapi di depan ya. Kalau bahasa Indonesia kan Jakarta Selatan. Tapi kalau di bahasa Mandarin, kita Nan-nya ditaruh di depan. Nan雅加达, Jakarta Selatan. Ya. Oke, nanti kalau misalnya ada kosakata yang ini, nanti saya bakal kasih tahu lagi ya. Nan雅加 sambil belajar juga kosakata tambahan, mungkin ya sehari-hari bisa kepake ya. Nan雅加达. Misal, 我住在南雅加达, saya tinggal di Jakarta Selatan. Nina, Nina artinya bagaimana dengan kamu? Artinya kamu tinggal di mana gitu ya. Oke, lanjut ya. Tadi ada Ye Cheng. Ini chatting ada yang saya bisa lihat langsung, ada yang nggak bisa karena mesti dipencet ya. Kalau misalnya bisa baca langsung, saya bisa langsung ini. Ye Cheng, sebentar. Ye Cheng. Ye Cheng ada juga. Ye Cheng. Teman-teman, kalau雅加达itu sebenarnya translatean dari Jakarta.雅加达, Jakarta. Tapi kalau Ye Cheng, Ye itu artinya kelapa. Cheng itu kota. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tahu dulu Jakarta namanya Sunda Kelapa. Ya, ya. Jadi ditranslate dari situ. Nah, ada yang bilang Ye Cheng boleh, ada yang bilang雅加达. Tapi kalau secara internasional, China bilangnya雅加达. Mereka tahu. Kalau Ye Cheng mungkin untuk sebagian kalangan tahu ya. Jadi kalau tadi kan kebetulan ada yang tanya Ye Cheng itu benar nggak? Benar juga. Cuma yang lebih dipakai secara umum di koran, di berita, itu kita pakai雅加达ya. Ye Cheng, Ye nada 1, Cheng nada 2. Cheng itu kota. Jadi kota kelapa, Sunda Kelapa ya, berasal dari situ. Oke, saya akan lanjut. Saya clear dulu. Ne ya, dibahas sampai ne. Terus Ye itu juga nada 3. Ye juga ya. Oke, ini. Teman-teman bagi pertanyaan yang saya nggak bisa langsung jawab, saya akan jawab di IG Live ya. Jadi teman-teman boleh lihat di IG Live. 对不起. Artinya ini ya. 这是我妈妈. Ini adalah saya. 这是我爸爸. Ini adalah papa saya ya. 这是 tadi 是 udah ada di atas ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan akan belajar. Saya akan berusaha beberapa itu saya akan kasih bahasa Mandarin supaya teman-teman terbiasa untuk mendengar. Jadi saya akan ngomong, saya akan translate. Nah teman-teman udah biasa dengar, bisa lalu sering ngomong tuh, 这是我爸爸, 这是我妈妈. Jadi lama-lama jadi tahu, ini maksudnya itu ya. Oke, 18, 请问. 请问 itu artinya numpang tanya ya. Jadi sopan, kita mau nanya orang, mungkin kalau di bahasa Indonesia bilangnya permisi, mau tanya, 请问. Nada 4 ya, teman-teman ditekan. 请问ya. Nah, ada satu joke buat teman-teman ya, ini hiburan ya. Jadi kalau misalnya kenapa mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih mesti sheng tiao gitu ya? Karena menandakan arti. Kalau kita belum belajar ke kanjinya, huruf Mandarin. Nah, kalau misalnya teman-teman salah baca nada, jadi 请问 W-E-N. Wen nada 3 itu artinya cium. Jadi kalau cing kan bisa artinya silakan ya. Jadi 请问 berarti artinya apa? Boleh chat nggak apa-apa ya. Silakan dicium maksudnya. Jadi maksud saya kenapa sheng tiao penting karena dia menandakan arti. Jadi ketika salah ngomong kan orang jadi salah paham, salah nangkap arti seperti itu. Jadi 请问 nada 4 ya. 请问 nada 4. Kalau wen nada 3 itu cium ya. 请问 jadi silakan cium. Orang bingung juga. Cuma mungkin kalau konteks mat harusnya dia ngerti bahwa mungkin salah sheng tiao gitu ya. Ini cuma sebagai ini pengetahuan teman-teman ya. Lanjut. Nin artinya Anda. Nin Anda. Mau bilang 老师 nin hao boleh.
Tapi kalau misal biasa aja, ya udah laoshi ni hao juga boleh. Nin itu artinya Anda. Jadi yang lebih sopan. Ketika kita ngomong ke yang lebih senior, mungkin ke bos kita, ke orang tua kita, kalau misalnya secara sopan santun, karena memang bahasa Mandarin kan budayanya orang China gitu ya. Jadi maksudnya sopan santunnya dia benar-benar membedakan gitu. Ada tingkatannya seperti itu. Jadi nanti kita boleh pakai ganti. Misal Papa, nin hao. Papa, nin xingku le. Xingku le itu dipakai, saya kasih juga ya xingku. Jadi kata xingku itu artinya, kalau diartikan langsung artinya susah. Xingku le, lelah. Udah capek, xingku le, capek, lelah, susah. Nah, tapi kalau misalnya kita menghargai orang ya, kita merasa dia sudah bekerja keras, berkorban untuk kita, udah ngajarin kita, itu kita bilang nin xingku le. Jadi orang yang terima kata rasa, oh ya saya dihargai, seperti itu ya, nin xingku le. Jadi kalau misalnya kayak hari papa, hari mama ya, hari papa, hari ibu, kita boleh bilang sama papa mama kita, papa mama, xie nimen, nin xingku le ya, nimen xingku le, boleh ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor sampingnya belum, nggak apa-apa, nanti saya lanjut ke situ biar nggak bolak-balik ya. Oke, ya, xie. Langsung dipakai ya, laoshi nin xingku le. Ya, tadi saya ini ya, belum sempat minum. Kita lanjut nomor 20. Chen Fu Cai. Chen Fu Cai masih ingat ya? Chen itu artinya marga orang. Di sini ada marga Chen, ada yang mungkin kalau Hokkien suka bilang setan, saya setan. Ada marga Chen ini, ya tulisannya begitu ya. Chen Fu Cai. Fu Cai itu nama orang ya. Fu Cai. Terus Lin Hua itu marga Lim ya. Lin kan kita bisa bilang, oh saya marga Lim, Om Lim ya, Lim. Bahasa Mandarinnya bacanya Lin Hua. Jadi kadang-kadang ada murid yang tanya saya, Lause marga saya ini. Nah, kadang-kadang saya suka harus klarifikasi, ini bacanya dalam Mandarin atau dalam bahasa daerah. Nah, atau mungkin saya akan minta, kamu tahu nggak tulisannya ada unsur apa? Dari situ baru saya bisa tebak, oh huruf ini ya. Nah, kalau huruf ini Mandarinnya ini, seperti itu ya. Karena marga kita banyak banget, 100 marga ya. Oke. Ya, baru tahu ya. Oke. Ya, lanjut. Huang Huimei. Huang itu marga ya. Kemarin mungkin saya juga Huang. Mungkin orang di sini bilang atau Oi atau mungkin Wijaya. Nah, Huimei itu nama orang. Oke, lanjut ke sampingnya. Ya, ini kita cuma review ya, supaya teman-teman mengingat kembali, nanti kita ke bacaan tidak terlalu bingung ya. Wei itu kata satuan bilangan untuk orang yang sopan. Nah, saya kasih beberapa pengetahuan yang mungkin sehari-hari kalau kepake. Kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke China, jangan lupa ajak saya ya. Salah ya. Kalau nanti jalan-jalan ke China, jangan lupa ajak saya. Oh, enggak, bercanda. Nah, kalau jalan-jalan ke China, mungkin ketemu restoran, kita mau masuk makan, biasanya fuuyuan ya, pelayannya fuuyuan. Saya boleh tulisin teman-teman kosakata yang mungkin bakal kepake kalau misalnya teman-teman jalan ke sana ya. Fuuyuan. Sebentar. Bisa ya. Yuan. Ingat, yuan bacanya mulutnya agak sedikit yuan. Fuuyuan artinya pelayan. Jadi kita panggil yuan. Fuuyuan, oke? Nah, fuuyuan itu maksudnya kayak di restoran-restoran kan suka ada cowok sama cewek ya. Nah, nanyain kita mau berapa orang seperti itu. Nah, nyambung ke wei. Biasanya kalau sopannya dia akan tanya ji wei. Berapa orang? Misalnya kamu masuk nih, dia akan tanya ya, ji wei ya, ji wei. Berapa orang? Ya, ji itu artinya berapa? Ji wei. Berapa orang ya? Oke, kita bilang misalnya kita berlima, berarti wei. Itu 5 ya. 5 orang. Jadi karena mereka bergerak di bidang servis dan sopan, mereka akan bilang ji ya. Jika boleh nggak? Jika juga boleh sih. Jika juga boleh, cuman biasa aja. Kalau ke itu adalah kata bilangan orang, tapi biasa aja ya. Oke. Saya lanjut. Te ya, te nomor 11 itu artinya milik.
kepunyaan. 我的妈妈 mama saya, 我的老师 guru saya, 我的孩子 anak saya, ya, anak, 孩子 anak. 我的孩子, 我的老师. Selain itu dia bisa pakai untuk benda. Misalnya 我的书 itu buku saya, ya. 我的书, 我的笔, 我的鞋 itu artinya sepatu. 鞋子 sepatu atau 鞋 cukup. Tanpa 子 juga artinya sepatu, ya. Sepatu. Oke. Lanjut. Saya boleh clear screen? Udah dicatat semua? 鞋 atau 鞋子. Udah? Kalau udah boleh ya, ditanda. Ya, kalau udah saya clear. Sudah, 谢谢. Saya clear ya, biar bisa saya zoom untuk kosakata yang lain. Sip. 朋友, teman. Jadi teman-teman saya berusaha dari kosakata, saya akan kasih beberapa contoh yang memang kepake sehari-hari supaya teman-teman jadi lebih kaya kosakata, nggak cuma konteks di dalam modul ya. Oke, 朋友, teman. Ini kalau teman bisa teman ya, tapi kalau misalnya pacar, nah pacar kan bahasa Indonesia pacar bisa untuk cowok bisa untuk cewek. Nah kalau bahasa Mandarin dia cowok beda cewek beda. Jadi kalau pacar wanita kita akan tambahin sebentar kecoret. Oke. 女朋友. 女朋友 artinya pacar yang cewek. Jadi kalau yang cowok ngomong nih, ini pacar saya, berarti 这是我的女朋友. 这是 ini adalah. Kosakata ini kita udah pelajari di tadi. 这 ini, 是 adalah. 我 saya. 的 pemilikan yang nomor 11. 女朋友. Oke, jadi teman-teman dapat kalimat ya. 这是我的女朋友. Ini adalah pacar saya. Tapi yang ini ngomong pasti cowok ya. Nah, kalau misalnya yang cewek ngomong ini pacar saya berarti 男朋友 ya. Oke. Nan itu cowok. 男朋友. Saya ya. Kayaknya kalau ada teman-teman yang tekan screen saya nggak bisa tulis. Sebentar ya. Oke. 男朋友. 男朋友 berarti si cewek yang ngomong. Oh, ini pacar saya berarti 这是我的男朋友. Oke. Jadi 女朋友, 男朋友 ya. Oke. Mungkin teman-teman bertanya, nan-nya bukannya tadi nan itu nada 2 selatan ya? Oke. Ya, nan selatan sama nan yang cowok itu kanjinya berbeda. Bacanya sama. Jadi bahasa Mandarin banyak yang bacanya sama, tapi huruf kanjinya berbeda, ya otomatis artinya berbeda. Tapi kalau konteksnya nan pengyo, orang tahu kok, bukan teman selatan, bukan. Tapi nan pengyo jadi teman laki-laki, artinya pacar ya, nan pengyo. Kanjinya beda ya. Kalian bisa lihat kalau nan pengyo, apa namanya? Aduh, kok hilang-hilang ya. Nan pengyo. Kanjinya beda. Ini nan yang cowok. Terus kalau nan yang selatan, suka hilang-hilang. Saya hapus dulu. Kalau nan yang selatan, kanjinya berbeda. Ya, nan selatan. Bacanya sama-sama nan, nada 2. Oke, nggak apa-apa. Nanti mana tahu teman-teman bilang, tadi nan kayaknya Losu bilang selatan, kok sekarang jadi laki-laki. Karena kanjinya berbeda ya. Oke, saya lanjut. Saya clear screen. Oke, saya bisa zoom yang lain. Kuising sebentar. Kuising masih ingat artinya marga apa? Ini satu frase, tidak bisa dipisah ya. Misal, Anda marga apa ya? Berarti nin kuising. Nin kuising. Anda marga apa? Dia udah satu frase ya. Tapi kalau teman-teman mau pisah, kue itu artinya mahal. Kalau misalnya teman-teman lagi belanja nih, terus bilang, wah mahal nih, berarti gimana ngomongnya? Mahal. Berarti hen. Sebentar. 很贵, hen itu sangat ya, 很好, ingat, 很贵, pakai GUI ya, 贵, nada 4, 很贵, nada 4, mahal. Kalau murah gimana? 便宜, murah, lawan kata ya, 贵 mahal, 便宜 murah. Nah, terus kuising itu sebenarnya asalnya dari yang, dulu kan kerajaan-kerajaan, jadi ketika kita ngomong sama pejabat-pejabat,
ya pasti harusnya kita pakai nin gui xing. Kenapa? Karena memang secara itu kan enggak selevel. Terus kita membuat marga dia sangat berharga. Jadi kue itu artinya bisa mahal, bisa berharga, ya. Jadi nin gui xing. Atau mungkin lengkapnya ya, teman-teman kalau pernah dengar, misalnya orang suka ngomong lengkapnya gini. Gui xing, da ming. Boleh juga. Jadi kalau teman-teman dengar begini, oh maksudnya sama. Artinya marga apa, nama apa. Gui xing. Gui xing tadi kan kita bilang berharga, ya kan? Ta ming, ta itu besar, ming dari mingzi. Mingzi itu nama. Jadi kita artinya, oh orang ini kan kita hormati, jadi kita bilangnya nin gui xing ta ming. Tapi karena terlalu panjang, biasanya populernya kita bilang nin gui xing. Anda marga apa? Itu udah cukup. Dia akan bakal jawab, oh nama saya, misalnya Wojiao. Kalau dia nggak ada marga ya, Wojiao Tina misalnya. Saya namanya Tina, seperti itu. Oke, lanjut 14. Zeme. Zeme artinya bagaimana. Bagaimana melakukan, ya. Bagaimana melakukan. Zeme. Dia bakalan campur, maksudnya pasangin sama verb, ya. Pasangin sama kata kerja. Saya clear skin, saya kasih contoh. Karena banyak banget yang nanya ceme, bedanya sama ne apa. Kalau ne masih ingat ya, konteks kalimat sebelumnya. Tapi kalau ceme gimana? Ceme dia artinya bagaimana melakukan sesuatu. Plus verb, kata kerja. Ceme shuo, bagaimana ngomongnya. Ceme cu, bagaimana perginya. Artinya kita naik apa perginya. Women ceme cu, ya. Ceme cu itu artinya bagaimana perginya. Kalau ceme shuo, bagaimana ngomongnya. Misalnya teman-teman nanya saya nih, kan nanti saya berharap kalau bisa ketemu saya, ngomongnya campur-campur nggak apa-apa, tapi berani ngomong bahasa Mandarin dulu. Misalnya teman-teman mau nanya apa ya kosakatanya, misalnya Padang, Hanyu zeme shuo, bahasa Mandarin gimana ngomongnya Lao-Shi. Jadi kalian tanya kosakata seperti itu ya. Hanyu zeme shuo. Teman-teman, saya kan ngajar 2 kelas, jadi saya nggak tahu ini kosakata saya udah pernah kasih ke kelas ini apa belum. Tapi kalau misalnya udah nggak apa-apa ya, saya akan tulis lagi yang saya ngomong supaya teman-teman dapat kosakata baru. Hanyu, zeme shuo, shuo S-H-U-O nada 1. Hanyu zeme shuo, bahasa Mandarin gimana ngomongnya? Itu cara teman-teman untuk nanya ke orang, ini bahasa Mandarin apa bilangnya. Jadi pakai zeme shuo. Misalnya nih, kalau kayak dulu murid saya belajar bahasa Mandarin, ini ke pasar. Jadi dia ke China, terus saya bilang, kamu nggak boleh, maksudnya kalau mau cepet, harus gabung sama orang-orang China. Nah, caranya ketika kita mau nanya, ini apa? Kan bingung ya. Nah, itu kata kuncinya mesti hafal. Artinya hanyu zeme shuo. Maka mereka akan kasih tahu. Misal nunjuk kentang. Nah, hanyu zeme shuo. Nah, kentang misalnya tudou, ya, ma ling shu. Itu kentang. Nah, hanyu zeme shuo. Jadi dari situ kan teman-teman bisa pelajari kosakata, ya. Jadi ingat ya, teman-teman kalau mau jalan-jalan ke China, ada beberapa yang teman-teman boleh pakai sehingga nggak akan ada kendala, boleh tanya ini zeme shuo, bisa sambil belajar ya, hanyu zeme shuo. Saya lanjut 15, chenghu itu artinya dipanggil ya. Chenghu ini mungkin minggu lalu saya ada kasih contoh, misal papa de papa zeme chenghu, papanya papa kita panggil apa ya, zeme yang tadi, chenghu bagaimana dipanggilnya, papa de papa jiao sheme, yeye ya, akong dari sebelah papa kita panggilnya yeye. Kalau akong dari sebelah mama, waikung. Bahasa Mandarin dibedakan, sehingga ketika orang ngomong, waikung, saya sudah nggak akan tanya, ini opa dari sebelah mana. Tapi kalau bahasa Indonesia kan masih kakek, nenek, atau opa, oma, ya kan? Nah, tapi kalau bahasa Mandarin, dia sudah pisah gitu kosakatanya. Sehingga dia kalau bilang, wode yeye, berarti maksud dia, opa dari sebelah papanya, seperti itu ya, yeye. Kalau waikung itu opa dari sebelah mama, waikung ya. Saya lanjut, renshi itu mengenal, renshi mengenal ya, mengenal. Lanjut 17 kaoxing, senang gembira. Oke, cukup untuk kosakata hari ini, kita lanjut ke kalimat. Ya, oke. Saya akan lanjut ke kalimat. Ya, kita boleh lihat ke halaman 7 ya, 第二课
Saya akan bacain, teman-teman perhatikan dulu, boleh ikut baca di rumah karena saya bakalan pelan-pelan ya. Satu lagi selalu saya tekankan adalah nggak apa-apa, jangan berasa oh Shengtiao saya nggak bagus jadi nggak pede. Hajar saja, tapi ketika latihan di rumah nih, mungkin teman-teman latihannya pelan-pelan, sehingga sambil diingat-ingat, oh ini kayaknya nadanya begini. Atau cara tergampang adalah teman-teman nonton lagi video kita, ya, oke? 第二课 lesson 2 ya, pelajaran kedua, udah ditranslate ya. 你叫什么名字？你叫什么名字？你好，你叫什么名字？我叫 Tina. Ini teman-teman boleh isi sendiri. Nanti kita akan ada conversation. Saya akan minta satu persatu untuk latihan ya. Buka suara. 我叫 Tina. Teman-teman isi sendiri ya. Nina, bagaimana dengan kamu? Dia nggak akan, sebenarnya boleh sih ulang aja. 你叫什么名字? Tapi tidak perlu juga ya terlalu panjang. Jadi Nina, bagaimana dengan Anda? Jadi teman-teman, ini ne juga satu senjata yang luar biasa. Maksudnya misalnya gini ya. Kamu, misalnya orang China ngajak kamu ngomong, misalnya dia bilang gini, 你叫什么名字? Ya kan? Terus teman-teman jawab, oh, 我叫 Linda, misalnya. Nina, jadi teman-teman nggak usah ngulang, bener nggak? Mau nanya balik namanya dia, pakai Nina gitu ya, nggak usah 你叫什么名字, kan? Nggak usah ulang ya. Jadi Nina, 我叫misalnya Ferry, 我叫 Ferry, 认识你很高兴, 认识你 mengenal kamu sangat senang ya. 认识你很高兴. Oh, mau di Zoom ya? Oke. 认识你很高兴. Senang berkenalan dengan kamu. Artinya nice to meet you. Ini adalah basic-basic yang kita kalau ketemu orang, kenalan sama orang, kita bisa pakai. Jadi saya berharap lesson 1 dan lesson 2 sesudah dipelajari, teman-teman kalau ketemu orang bisa sapa, 你好吗? Terus 认识你很高兴. Ini bakalan kepakai. Mau sehari-hari, mau teman-teman nanti kerja sama orang, misalnya orang China, itu pasti kepakai. Telepon juga sama, mungkin kita belum pernah ketemu, kita bisa di telepon bisa 认识你很高兴, senang berkenalan dengan kamu ya. Terus si B juga jawab, 认识你我也很高兴, mengenal kamu saya juga sangat senang. Oke? Saya berharap lesson 1 dan 2 teman-teman benar-benar hafal. Jadi nanti kalau misalnya mungkin ketemu ya, boleh ajak saya ngomong bahasa Mandarin ya. Xie. Lanjut. Di bawah adalah conversation antara Chen Fu komputer. Jadi punya tetap nada 4 ya. Seperti yang saya bilang, komputer dia memang karena sistem. Dikasih perintah bahwa pu itu sebenarnya nada 4 gitu. Nah, teman-teman boleh revisi sendiri, pu jadi nada 2. Nah, teman-teman revisi sendiri di modulnya. Bu cuo. Cuo, karena C, bacanya ada angin ya. Bu cuo, lumayan, not bad ya. Bu cuo. Nina, bagaimana dengan kamu? Ya, artinya kamu apa kabar gitu ya. 我也很好, saya juga sangat baik. Ya, terus, saya lanjut. 这位是, nah, cara menanyakan ini adalah siapa? 这位是, ini adalah, 是nya ditarik. 这位是, jadi kan ini kebetulan orangnya ada di depan kita. Kalau kita langsung bilang, 这位是谁? Boleh aja sih, boleh. Cuman kayak sangat to the point ya. 这是谁? 这位是谁? Kalau bisa, cara menanyakan adalah tarik panjang, orang sudah ngerti. Kalian lagi bertanya. 这位是, atau 这是, ini artinya ini siapa ya gitu ya. 这位是, terus si Chen Fu Cai bilang, 这是我的朋友, ini adalah teman saya. 这是我的朋友, ini adalah teman saya. Huang Huimei, Huang Huimei ya, namanya Huang Huimei, marga Huang namanya Huimei. Terus si Fu Cai ngomong lagi ke Huimei ya. Huimei, 这是我的朋友林华. Jadi dia bisa jadinya memperkenalkan teman ke teman ya. Huimei, 这是我的朋友林华. Huimei, ini adalah teman saya namanya Lin Hua. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah belajar, kita bisa saling memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain juga, ya, oke? Lanjut, terus mereka akhirnya saling sapa kan, ni hao, teman-teman udah tahu ya. Kita masih ada nggak baca? Oh, udah nggak ada. Oke, bacanya cukup singkat untuk hari ini, teman-teman artinya sudah punya ya. Nah, untuk ini sekali ikut saya baca, oke ya? Teman-teman ikut dari rumah ya.
Oh, terlalu cepat ya? Kalau nggak bisa terlalu cepat. Oke, saya akan bacain, teman-teman ikut saya baca ya. Terlalu cepat. Oke. Ya, oke. Ya, pelan-pelan ya. Oke, mungkin karena ada yang masih basic kan bingung ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Teman-teman ikut saya baca boleh. Tapi kalau misalnya untuk arti sudah punya kan? Ya, artinya sudah punya ya. Oke, sip. Oke, teman-teman ikut saya baca. 第二课. Teman-teman ikut baca di rumah ya. 第二课. 你叫什么名字？你叫什么名字？ Ya. Ini karena rame ya, ada yang mintanya bisa lebih cepat, ada yang mintanya lebih lambat. Nggak apa-apa, saya di tengah-tengah saja ya. 你叫什么名字? Boleh ikutin saya. Oke, lanjut. 你好，你叫什么名字? Boleh ikutin dari rumah ya. 你好，你叫什么名字？我叫 Tina. Ini teman-teman isi sendiri. 我叫 Tina. 你呢？我叫林华。认识你很高兴. Yang titik-titik teman-teman isi ya, fleksibel. 我叫林华。认识你很高兴. Terus lanjut. 认识你我也很高兴. Senang berkenalan dengan kamu juga ya. Lanjut. 林华，你好吗？不错，你呢？我也很好。这位是, jadi 是nya ditarik ya. 这位是 ditarik agak panjang, orang tahu kita bertanya. 这位是, lanjut. 这是我的朋友黄惠美。这是我的朋友黄惠美。惠美，这是我的朋友林华。惠美，这是我的朋友林华。你好，你好。Oke, ya cukup. Teman-teman ada yang mau praktekin langsung? Boleh sambil lihat modul, nggak apa-apa. Sambil saya boleh koreksi kalau untuk nadanya ya. Kita latihan baca, saya akan pilih 2 grup. 2 grup berarti 2-2 ya. Oke, kita akan lihat ya yang tunjuk tangan di atas ya. Sebanyak banget yang tunjuk tangan ya. Nggak apa-apa, kita soalnya biar sambil latihan, jadi teman-teman biar bisa ulang-ulang. Oke. Pramono. Saya pilih dari yang paling atas ya teman-teman ya. Soalnya banyak banget. Pramono, ni hao. Saya sudah unmute. Pramono. Halo. Sorry. Pramono. Ya, 我很好。你好。Pramono ya? Ya, Yudhistia itu mau rename, nggak bisa rename saya. Oh, oke. Saya kaget. Oke, berarti 你怎么称呼? 你怎么称呼 artinya sama dengan 你叫什么名字, cuman lebih sopannya 你怎么称呼. Jadi saya panggilnya apa? 我叫 Yudhistia. Yudhistia ya. Oke. Yudhistia dari daerah mana? Saya di Surabaya. Oh, Sishui ya. Oke, Sishui, Surabaya. Oke, kita akan pilih satu lagi pasangannya adalah Teddy Tanoto. Teddy. Teddy, saya sudah unmute. Boleh? Teddy. Ya. Teddy, ni hao. Ni hao, 老师。你好. Dari daerah mana, Teddy? 我在雅加达。Oh, Yogyakarta. Oke. Nah, silakan Teddy yang A, Yudhistia yang B ya. Silakan ya. 1、2、3。你好，你叫什么名字？你好，我叫 Yudhistia。你呢？我叫 Daddy， 认识你很高兴。认识你很高兴。
我也很高兴，很高兴 boleh. 很好. Nah, sekarang kebalikannya ya. Kebalikannya. Berarti Yudhisthira jadi A, terus Teddy jadi B. Yudhisthira. Ya, oke? Ya, Yudhisthira dulu. Teddy, 你好，你叫什么名？ Ya, 你叫什么名字呀？我叫 Daily，你呢？ Oke. 我叫 Yudhisthira，认识你很高兴。 Oke. 认识你，我也很高兴。 Oke, 谢谢你们, Teddy sama Yudhisthira udah bagus. Tinggal dihafalin ya. Jadi nanti kalau untuk berkenalan dengan orang udah tahu, oh, 你叫什么名字. Tadi mungkin teman-teman ada yang tanya, kok saya tanyanya nih 怎么称呼? Ya, karena saya kan nggak tahu nih teman-teman lebih senior apa ini dari saya. Jadi saya mendingan pakai 你怎么称呼 ya. 怎么称呼 teman-teman sudah dapat kosakatanya. Artinya kamu dipanggil apa? 你叫什么名字 boleh nggak? Boleh juga ya. Itu yang biasa-biasa. Oke, 谢谢你们. 再见. Boleh di mute sendiri ya. 谢谢. Oke. Ya, Saya akan pilih lagi 2 orang untuk yang bagian bawah ya. Banyak banget yang tunjuk tangan sebentar. Tarin. Tarin, 你好. Tarin? Ya, Kalau yang mau apa? 你好, Tarin. Dari daerah mana? Dari Jakarta ya, Ciata. Oh, dari Jakarta ya. Oke. Tarin, saya akan pasangin satu lagi. Tan Mei Hua. Oke. Astu Amit. Tan Mei Hua boleh? Ya, pelan-pelan ya. Kita nunggu giliran. Nanti kalau ada saya akan kasih kesempatan lagi. Tan Mei Hua, 你好. Oke. Ini Marga Chen ya? Chen Ya, Mei Marga Hua. Chen. Oke. Ya. Marga Chen ya. Chen Mei Hua. Oke. Tarin jadi sebentar, saya balik ke modul dulu. Tarin jadi Huang Fucai, terus Chen Mei Hua jadi Lin Hua. Oke? Oke. Silakan. 1 2 3. 林华，你好吗？不错，你呢？ Oke. 不错. 不错，你呢？ Nina. Oke, lanjut. 我也很好。这位是，这位是 ditarik. 这位是， Oke. 这是我的朋友黄惠美。黄惠美. Oke. 黄惠美，这是我的朋友黄惠美。惠美，这是我的朋友林华。 Oke. 您好。 Saya koreksi sedikit ya. Oke, sebentar. 等一下, bentar. 朋友, P bacanya PH. 朋友, ya. 这是我的 ya. Oke, sekali lagi ya. 惠美，这是我的朋友林华。惠美，这是我的朋友林华。林华 ，OK。林华，您好。你好。 你好, oke. Jadi sekarang gini, kita real praktek. Jadi namanya diganti nama masing-masing, oke? Tapi kebalikannya berarti Chen Fucai jadi siapa ya sebenarnya? Chen Fucai jadinya Chen Mei Hua, ya? Benar ya? Mei Hua benar. Tapi langsung ganti nama masing-masing. Terus saya jadi Hui Mei, ya? Saya jadi Hui Mei, oke? Jadi nanti Chen Mei Hua memperkenalkan saya kepada Tarin, oke? Sip ya? Oke. Bisa? Ya. Ya, kita mulai. 1 2 3. Tina, 你好吗？ Tarin ya, Tarin namanya ya. Oh, Tarin ya, Tarin. Tarin, Mei Hua. 你好吗？ Oke. 不错。你呢？我也很好。我也很好。我也很好。 OK。这是这位是这位是
Oke. 这是我的朋友 Tina. Tina, ya. Oke. Terus? Tina, 这是我的朋友 Tarin. Oke. 朋友, sekali lagi ya. 朋友. PH. 朋友 Ya, 朋友. 朋友 Oke. 你 朋友 好 Silakan. Ni hao. 你 Oke. 好你好 Oke. Dapat ya. Jadi nanti latihan lagi di rumah sama dihafal-hafal artinya ya. 谢谢老 Sisi 师 Tarin和陈美华，谢谢，谢谢你，谢谢谢谢你。谢谢你们。Oke. Perlu Sisi. sekali lagi nggak? Kayaknya Boleh, masih boleh banyak. sekali lagi. Boleh ya? Oke, boleh. Tapi kita ganti giliran orang. Yang udah selesai boleh dibantu mute ya, supaya saya nggak mute lagi. Oke, 谢谢 ya, 谢谢. Sebentar. Saya akan pilih ya. Vida. Sekali lagi. Vida. Vida? 你好，老师。你好. Vida dari daerah mana? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Timur itu apa? Tung Timur ya. Si Barat. Tung Timur. Tung ya Jata. Sebentar, saya akan pilih pasangannya. Vida. Oke. Lis Suciati. Astu unmute. Lis Suciati. Ni hao. 你好， dari daerah mana? Magelang. Magelang. Oke. Ya. Jawa Tengah ya. Tung Jawa ya. Tung Jawa, Jawa Tengah. Oke. Macileng, kalau bahasa Mandarinnya Macileng, Magelang ya. Karena Magelang terkenalnya karena ini ada Borobudurnya ya semua. Iya. Oke, silakan untuk wah, saya dapat tugas menghafal nama. Sebentar, saya balik. Vida jadi Chen Fucai. Vida jadi Chen Fucai. Terus Lis ya, saya panggil Lis ya. Ya. Lis jadi Lin Hua. Saya tetap jadi Hui Mei. Oke, jadi langsung prakteknya pakai nama masing-masing. Oke, supaya lebih berasa gitu ya, lebih bisa applicable. Oke, lanjut. Silakan. Tadi namanya siapa? Pasangan saya? Ida. 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 Oke. Ya. Ida. Oke. Ya. 丽，你好吗？不错，你呢？我也很好。这位是这是我的朋友Tina。Oke. Tina，这是我的朋友 Liz。你好， Ni hao. Oke, sekarang kebalikannya boleh? boleh. Boleh ya. Oke, berarti list dulu ya. Oke. Ida，你好吗？不错，你呢？我也很好。不 Oke, 错， sebentar. 不错。不错， Terus? 你呢？你呢？我也很好。很好。我也很好。很好。Oke, terus lanjut. 这位是，这位是 OK。这位是，这是我的朋友Tina。Tina，这是我的朋友 Ida。你好。 Ni hao. Oke, 谢谢你们. Udah bagus ya, 谢谢。 tinggal dihafalin di rumah ya. 谢谢. Kalau pas nanti ada kesempatan ketemu saya, udah bisa ya memperkenalkan teman juga, memperkenalkan diri juga. Oke, 谢谢. Kita cukup yang sudah saya unmute boleh di-mute lagi supaya saya bisa lanjut bahan. Teman-teman, yang pertanyaan nggak terjawab, karena saya mau lanjutin bahan, saya akan jawab di IG Live ya. Oke? Kita lanjut ke Grammar of the Day. Di halaman nanti kalau ada lagi interaktif saya bakalan akan panggil beda-beda ya biar semua dapat giliran. Halaman 8 dari modul. Oke? Ya. Nah, ini sedikit saya highlight untuk grammar-grammarnya. Mungkin tadi juga udah dijelasin, tapi saya ulang lagi supaya teman-teman bisa pakai. Jadi nggak cuma dipakai di konteks modul kan singkat banget gitu ya, tapi teman-teman bisa pakai untuk konteks yang lain. Misalnya nih, 这位是, jadi saya highlight untuk menanyakan orang, misalnya ini siapa ya? Kalau bahasa Indonesia kan
ini siapa ya gitu. Nah, cara kita tanya di bahasa Mandarin adalah 这位是 ditarik, 是-nya ditarik agak panjang. Orang sudah tahu kita bertanya. Tapi kalau misalnya ketemu langsung dengan orangnya, Anda nggak tahu nih, atau lupa kali ini orang siapa ya gitu. Kan kalau misalnya kita nanya langsung, ditranslate kan 谁, nah sebentar. 谁, saya tulis ya. 谁itu dalam bahasa Mandarin artinya siapa. 谁 artinya siapa. 谁. Nah, tapi kalau misalnya kita ketemu langsung sama orangnya, terus kita langsung bilang, 你是谁, itu kalau di bahasa Mandarin rasanya sih kurang sopan ya. Boleh aja sih orang ngerti, tapi kayaknya to the point banget. Jadi kita bisa bilang di bawah saya ada kasih modul, 你是 ditarik. Kamu adalah gitu ya. 你是 jadi orang yang akan paham, oh ya, 我是 Tina. 我是你的孩子的老师, misalnya guru anakmu misalnya contoh ya. 你是 ya, jadi ditarik. Ini untuk nanya kamu siapa sebenarnya. 你是谁 boleh? Boleh juga ya. Di telepon juga boleh. Misalnya lagi telepon, kamu lupa nih ini siapa ya? Kita boleh bilang 你是 atau 请问 numpang tanya 你是 ya. Kamu adalah gitu ya. Ada siapa? Baru di bawahnya bisa jawab 我是 misalnya 我是 Tina, 我是嘉玲. Nama Mandarin saya Jialing ya. Oke. Saya lanjut, saya clear dulu biar bisa di ini. Nah, atau mungkin saya kalau misalnya ada marga, saya bilang 我姓蔡, marga saya Cai, 叫嘉玲, namanya Jialing ya. 我姓蔡, 叫嘉玲. 请问 tulisnya gimana? 请问 tulisnya gimana? Maksudnya, oh, 请问 yang numpang tanya. Oke, sebentar. Sudah ada di kosakata sebenarnya. Sebentar ya, saya tulis. 请问 numpang tanya ya. Sudah ada di kosakata ya. 请问 numpang tanya. Oke. Ya, 请问. Oke, ya. 谢谢你们，谢谢你们的体谅。体谅 itu pengertian ya. Ya, 谢谢你们. Oke. Kita buka lagi yang bagian ya grammar of the day ya. Tadi terakhir sampai 我姓蔡 叫嘉玲, terus ada saya tulis 请问, udah dicatat ya, 请问ya, 请问itu artinya numpang tanya. Jadi kalau misalnya lebih bagusnya lagi ya, 请问你是, misalnya terima telepon juga boleh, 请问你是, kamu adalah, artinya 你是谁, boleh aja sih seperti yang tadi saya bilang, tapi kalau lebih ini ya, 请问你是, dari sana juga udah ngerti bahwa oh kita nanya dia siapa. Nah, yang kedua, 你叫什么名字? Itu adalah yang biasa-biasa. Boleh nggak dipakai sehari-hari? Boleh aja. 你叫什么名字? Itu terutama kita ke orang yang setara sama ke anak kecil atau maksudnya di bawah kita, itu nggak masalah. 你叫什么名字? Tapi ini kan teman-teman semua dewasa. Bahkan ada yang mungkin pakai untuk bisnis gitu ya. Nah, kalau misal partner bisnis, kalau boleh, yang paling enggak ya, paling enggak kita boleh tanya, 请问您怎么称呼? Yang baris ketiga, ada 请问您怎么称呼? Artinya numpang tanya atau mau bertanya nih, kamu dipanggil apa? Artinya nama kamu siapa sebenarnya? Cuman lebih sopan. Jadi kalau misalnya ke partner bisnis ya, mungkin dia lebih junior dikit, tapi lebih bagus sih pakai ini. Jadi lebih formal, lebih oke, orang merasa kita menghargai dia seperti itu ya. 您怎么称呼? Nah, kalau misalnya 请问您贵姓? Boleh nggak? Boleh juga, itu juga sangat sopan. Tapi kan tidak semua orang punya marga ya. Jadi kalau misalnya kita tanya 请问您怎么称呼? Artinya kamu dipanggil apa? Bisa jadi dia nggak punya marga, dia akan jawab, oh, 我叫 Tina misalnya. Tapi kalau dia ada marga ya, oh, 我姓蔡叫嘉玲 misalnya. Juga boleh ya. Jadi lebih umum 您怎么称呼 ya, ke orang-orang yang lebih senior atau mungkin partner bisnis atau bos kita ya, lebih sopan. 请问您贵姓? Juga sama. Numpang tanya kamu marga apa? Artinya bertanya nama ya. Jadi ini saya kasih beberapa sinonim, teman-teman boleh pakai. Lanjut, 请问您姓什么? Anda marga apa? Numpang tanya, Anda marga apa? Gitu ya. Numpang tanya, Anda marga apa? Jadi boleh pakai 您贵姓 atau Anda marga apa? 您姓什么? Suaranya kecil ya? Sebentar. Tidak ada berubah sih settingannya. Cuman saya tadi matiin layarnya sama suaranya saja. Oke,
jelas ya. Oke, mungkin device-nya digedein mungkin ya. Coba ya. Oke, saya lanjut. Bagian ketiga, wei. Wei itu adalah, masih ingat ya, kata bilangan untuk orang yang sopan. Wei. Nah, misalnya, 这位老师 guru ini. 这位老师 guru ini. Nah, kalau misalnya 一位人, 一位, masih ingat nggak? Tadi saya bilang kalau ke restoran misalnya ditanya, 几位, berapa orang? 三位, 三位, 三个 boleh nggak? Boleh, 三个. Nah, sebentar, saya tulis. Mungkin teman-teman belum dapat kosakata ini ya. 三个. Tuh, kata bilangan untuk orang sama ada beberapa benda itu pakai ke, ya. Itu juga boleh. 三个, 三位, ya. 几位, ya. 一位. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, kan ini konteksnya tadi memperkenalkan diri. Nah, terus di modul kita, kan saya nggak ada kasih yang misalnya alamatnya di mana, dan kurang jelas ya. Kok bisa ya? Losu mungkin mic-nya kegeser kali Losu, coba. Apa tadi kan Losu sempat pegang. Oke, sekarang gimana suaranya? Jelas. Oke. Oke, udah jelas. Apa sinyal ya? Oke, ya. Soalnya saya volumenya tetap sih nggak berubah. Oke, sip. Ya, sisi. Nah, kita lanjut tadi saya bahas kan ini memperkenalkan diri. Jadi saya akan kasih beberapa tambahan buat teman-teman. Misalnya kan kalau memperkenalkan diri kita juga boleh tanya hal-hal yang lain ya. Mungkin kepakai juga di sehari-hari. Misalnya saya clear dulu. Ni chu nar, artinya kamu tinggal di mana? Ni chu nar, ya. Bertanya tentang alamat itu boleh. Ni chu nar. Chu itu tadi tinggal. Ada tadi ya kayaknya. Chu zai, saya tinggal di. Ya. Nar, di mana? Di mana? Nar. Mungkin ada beberapa teman yang pernah belajar. Ni chu zai nali. Boleh nggak? Boleh. Ni chu zai nali. Kamu tinggal di mana? Itu juga boleh. Tapi kalau biasa Beijing ya, kalau misalnya buat di buku-bukunya biasanya mereka pakai nar. Di mana? Ni chu nar, ni chu zai nar juga boleh ya. Ni chu zai nali ya. Saya tulis ya lengkapnya ya biar teman-teman nggak bingung. Ni chu zai nali. Ni chu zai nar ya. Oke, ini tambahan. Jadi kalau misalnya memperkenalkan diri mungkin untuk kenal lebih, ini kan tadi di modul masih singkat-singkat. Nah, ini saya kasih tambahannya ni chu zai nar, ni chu zai nali. Ini kepake banget di sehari-hari ya. Biasanya kita mau tanya alamat ya. Kalau misalnya mau tanya alamat kantor gimana? Kan ini rumah ya, lebih ke persis tinggal di mana. Saya boleh clear? Sudah dicatat? Udah ya, oke, saya clear. Oke. Tadi alamat kantor ya. Boleh tambahin Qingwen juga boleh. Gongsi itu perusahaan. Gongsi地址. Sebentar ya. Kecoret-coret, 对不起. Ya, 公司地址在哪儿? 在哪 kan tadi udah ya, di mana. Gongsi itu company, perusahaan. 地址 itu alamat. 你公司地址在哪儿? 你公司地址在哪儿? Untuk pakai itu sebenarnya dia lebih ke ada kebiasaan-kebiasaan dari gaya bahasa orang China ya. Jadi tidak semua. Misalnya nar, terus ker itu lagu sebenarnya dari ke, tapi mereka pakai ker. Itu ada beberapa, maksudnya lebih ke logat ya, logatnya Beijing. Kalau yang kayak Taiwan dia lebih enggak gitu ya. Oke, lebih enggak banyak nya. Oke, 你公司地址在哪儿? Artinya alamat kantor kamu di mana? Ya. 你公司地址在哪儿? Kalau misalnya jawab ya, saya kasih jawaban yang simple. Misal, 在 Sudirman 大路.
Talu itu jalan besar. Jalan besar Sudirman, jalan utama. Zai Sudirman Talu. Misalnya nomor 86. Kita belum belajar angka. Nanti ya di lesson-lesson berikutnya kita akan belajar angka. 86 itu adalah, sebentar. Kalau ada yang tekan layar, saya nggak bisa tulis. Ya, oke. Ya. Sebentar. Ini sebentar ya. Oke. Saya nggak bisa tulis soalnya. Ya, 86. Ya. 86. 86. Nggak apa-apa, ini dicatat dulu. Nanti kita bakal belajar angka di lesson, saya kalau nggak saya ingat lesson 4 atau berapa ya, kita bakal ada kok. Tapi nanti dibahas lebih lanjut di situ. Ini cuma cara untuk jawab. Zai Sudirman Talu, 86 号. 86 号. Tajie juga boleh. Jie itu artinya jalan juga. Jie nada satu. Tajie boleh. Jalan ya, jalan utama. Jalan besar maksudnya ya. Jalan besar. Teman-teman catat ya. Saya kebetulan nggak bisa tulis lagi. Jalan besar. Oke? Sudah dicatat? Ini kan udah nanya alamat rumah, terus nanya perusahaan ya. Misalnya kita mau nanya kantor kamu alamatnya di mana gitu ya. Oke, sudah saya clear. Mungkin kalau kenalan yang paling penting juga ini ya. Nomor handphone ya. Oke. Saya kasih kosakata 电话号码. Tianhua itu telepon, haoma itu nomor. Oke, Tianhua haoma, Tianhua haoma. Sambil saya pelan-pelan untuk nadanya, teman-teman bisa sambil ikutin ya. Tianhua haoma, nomor telepon. Jadi kalau misalnya, nomor telepon kamu berapa? Nih, Tianhua haoma 多少？多少？你的电话号码 boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya kita udah ini, biasanya kita langsung bilang, 你电话号码多少？你的电话号码多少？ juga boleh. Masih ingat nggak? Yang mana? Teman-teman masih ingat? Nya kita udah pelajari. Di yang milik kamu punya. 你的. Saya lupa kosakatanya nomor berapa. Mungkin boleh dibantu ya. Ya, 的 milik ya. Tadi ada 我的朋友 ada的-nya yang itu ya. 你的电话号码多少 ya. Oke. Handphone 手机 ya. 谢谢 ya. Oke. 手机itu handphone. 你的手机号码多少 boleh. 你的手机号码多少 oke. Taketa juga boleh. Taketa itu kayaknya dari Taiwan ya. Taketa ya, dari Taiwan ya. Taketa juga artinya handphone, tapi lebih internasional juga bilang 手机 ya, handphone. Oke. 手机电话号码 oke. Sip ya. 认识你很高兴认识你, itu dua-duanya boleh. Polanya sama aja. Teman-teman nyamannya pakai yang mana? Boleh. 认识你很高兴认识你 juga boleh. Atau mau tambahin 我 juga boleh. Jadi ini bebas karena memang dia kalimatnya mandiri ya, maksudnya berdiri sendiri. Misalnya 很高兴认识你, 我很高兴认识你 juga boleh ya. Oke, cukup. Doshao artinya berapa? Doshao, berapa? Ya, berapa? Doshao. Cukup? Sudah dicatat? Ya, sudah dicatat ya. Ini yang umum-umum, saya pikir saya tambahin untuk teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, nggak apa-apa di chat, karena kita bakal lanjut dulu untuk bahannya ya. Oke. Kan kadang-kadang saya mungkin nggak kepikiran, teman-teman boleh tanya ya, nggak apa-apa. Saya clear dulu, ya kita akan lanjut. Ya, 不客气.
Ya, semoga tambahan-tambahan bisa teman-teman pakai untuk kehidupan sehari-hari juga, untuk tambahan juga di cara memperkenalkan diri. Oke, terus kita akan lanjut. Tadi kan pas permulaan udah latihan pinyin ya, jadi yang ini kita langkahin dulu ya. Ini kita langkahin dulu yang halaman 10, kita bakalan ada latihan lagi. Tadi kan sudah ada latihan pinyin ya. Oke, kita lihat lesson ketiga untuk kosakatanya dulu. Kosakata. Halaman, berarti halaman modul 14 ya. Oke, 14. Ya, dibuka dulu ke kosakata. Ya. Ya, oke. Halaman 14. Ya, kita sudah belajar angka. Oke, berarti di lesson 3 ya. Ya, teman-teman boleh ikutin cara saya baca. Kalau untuk arti saya rasa teman-teman sudah dapat di modulnya ya. Oke. Nanti saya akan jelasin juga, sambil jelasin saya sambil baca. Oke. Sheng ci, ingat ci bacanya ci ya. Sheng ci kosakata baru. Sheng ci kosakata baru. Nah, nomor 1 woman. Woman artinya kita atau kami. Boleh, konteksnya tergantung dari kita ngomong. Kalau kita berarti mencakup sana, woman. Kalau kami berarti kita doang ya. Ya, maksudnya sebelah sini doang kami, woman. Jadi bisa dua arti, woman. Woman. Terus nomor 2, shihou. Shihou itu pada saat, pada waktu. Shihou. Kalau misalnya nggak kelihatan, oke, saya zoom. Bentar, oke. 什么时候? Tadi kan udah belajar 什么, benar nggak? 什么时候? Jadi kapan? Pada waktu apa? Kalau ditranslate, ya nggak? Tapi kita bilangnya 什么时候 jadi kapan. 你什么时候来我家? Kamu kapan mau datang ke rumah saya? 来 datang. 来 我家 我 kan saya, 家 rumah, home. Ya, 来我家. 你什么时候来我家? Kamu kapan mau datang ke rumah saya ya? 来我家, oke? 时候 artinya pada waktu, pada saat ya. Lanjut, 去 ingat Q ketemu U itu bacanya 去. Kok berubah ya? Sebentar, saya hapus dulu, saya tulis ulang. 去 QU. Mulutnya bulat. 去 artinya pergi. 去 pergi ya, 去. Ada 4. Lanjut, 今天 artinya hari ini. 今天. Nah, saya mau tanya teman-teman kosakata besok. Besok kan teman-teman sudah belajar. Apa tuh? 今天 hari ini. Besok? Ya, 明天 很好ya. 明天 tulisannya T-I-A-N, tapi bacanya T-H ya kan. 明天 ya, 很好很好. Wah, udah pada ingat ya. 明天 besok. Terus 星期 ini artinya minggu, week. Minggu ya. Bukan hari Minggu ya. Hari Minggu nanti ada sebutannya, tapi minggu, week. Sebentar. Minggu. Misalnya 一星期 1 minggu ya. 一星期 saya tulis 一星期 1 minggu. 1 minggu. 2 minggu 2星期 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 2 minggu ya. 2星期 2 minggu. 2星期. Oke, 星期 artinya minggu. Nah, terus saya boleh clear? Oke. Belum. Oke, belum. Ya, silakan dicatat dulu ya. Bedanya liang sama kalau liang itu adalah jumlah. Liang xingqi 2 minggu kan total jumlah. Kalau itu urutan 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Ini kebetulan chatnya bisa kebaca ya. Oke. Liang itu jumlah kan. Liang xingqi 2 minggu.
ya. Saya pergi ke sana 2 minggu. 我去那边2星期 ya, 2星期. Oke, saya clear. Saya lanjut lagi. 星期 udah. Ji, nomor 6. Ji itu artinya berapa. Masih ingat ya? Berapa. Ji wei, berapa orang. Ya kan? Tadi, ji wei, berapa orang. Tapi kalau misalnya 星期几, kenapa hilang-hilang ya? 星期几. 星期几 artinya hari apa. Hari apa. 星期几. Jadi, tapi 星期 nggak boleh bilang, maksudnya artinya hari, bukan. Nggak bisa ya. 星期几 itu satu frase. 星期几, hari apa. Misalnya digabung jadi kalimat nih. 今天. Ya, layarnya kalau ada yang tekan, saya nggak bisa tulis ya. 今天星期几, hari ini hari apa? Terus jawabnya gimana? 今天. Ya, oke. 今天星期. 今天星期. Kalau ditekan, saya nggak bisa tulis ya. Mungkin layarnya jangan tekan dulu. Oke. 星期. Ya, layarnya jangan ditekan dulu ya teman-teman ya, biar saya bisa tulis. 今天星期日. Ri, R-I bacanya ri, nada 4. Atau 星期天. Ya, 今天星期日 atau 今天星期天. Jadi, 星期天 sama 星期日 itu sinonim. Hari ini hari Minggu. Ya. Nanti, jadi gini teman-teman, kosakata sudah mulai banyak. Teman-teman di rumah saya sarankan untuk mulai menghafal kosakata. Mungkin minggu depan kita akan belajar nama-nama hari. Kalau teman-teman belum hafal Xingqi itu apa, nanti agak susah kan buat ikutinnya. Jadi kalau saran saya udah boleh dihafal. Kan lesson 1-2 kan nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalnya lesson 3 ini udah mulai banyak. Apalagi minggu depan kita bakal hafal nama-nama hari ya. Sebenarnya gampang, cuman biar lebih gampang aja. Xingqi udah hafal, nanti ada Xingqi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ri. Ya, Xingqi ri, hari Minggu. Xingqi tian, hari Minggu. Ada yang tanya lipai. Lipai juga boleh. Lipai itu lebih dipakai daerah selatan ya. Taiwan itu pakai lipai. Tapi resminya secara internasional itu pakai Xingqi ya. Lipai. Tian juga boleh. Lipai ri juga boleh. Lipai ri. Oke? Ya. PAI. Lipai ri, lipai tian ya. 星期日, 星期天. Oke, cukup? Saya boleh hapus? Ya, saya hapus ya. Oke, lanjut. 星期几 udah. 11 itu 11. Nanti di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, 11, 11. Nanti kita lihat ke bawah ya. 11, 11. Kalau 21, 21. Kalau 22, 22. Tinggal ganti ya. Mungkin kita lihat dulu ke bawah. Nah, sebentar ya. Saya lihat ke bawah biar teman-teman nyambung dulu. 1, 2, 3. Ada? Baris bawah. Saya ada zoom in. Ada? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah mungkin masih mirip-mirip sama bahasa Indonesia. Cuman yang se itu 4, nada 4. SI ada se ditekan, se 4. Kalau 10 SHI nada 2. Shi. Nada 2 gimana? Gantung di atas ya. Shi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 itu 10. Se itu 4. Nah, teman-teman masih perhatian 2 itu ya. Yang lain sih masih oke. 5. 6. Baca 6, tengahnya ada O sedikit ya. 6. 6 ya. 6. 7. QI bacanya 7 ya. 7, 8, 9, 10. Oke?
Nah, kalau misal angka sudah, angka tunggalnya kita balik dulu ke kosakata biar nyambung jadinya ya. 11 itu 11. Kalau 12, 12. 12 yang di bawah. Oke? Masih oke? Saya lanjut ya. Teman-teman, ada yang udah bisa, tapi ada tadi kan maksudnya agak bingung ya, jadi mungkin saya agak pelan sedikit ya. Oke, 13, 13, 14, 14. Ya, nggak apa-apa, diikutin dulu ya, nanti boleh dengar lagi rekamannya. 15, 15. Dengarin dulu, jangan chat ya. Kalau yang maksudnya masih bingung, nggak apa-apa, jangan chat dulu, tapi dengarin dulu ya. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. Ya. 19, 19. 20, 20. Sebentar. Laosư, Baik. 2 menit lagi Laosư. Oke. Tadi karena saya ada izin ke teman-teman, saya tambahin. Tadi saya izin berapa lama ya? Jadi saya tetap harus hargai waktu teman-teman sih ya. Nggak apa-apa ya, Panca? 5 menit ya tadi? Oke, berarti tambah 5 menit ya. Ya, oke. Oke, 谢谢老师。谢谢班长，谢谢。Ya, saya balik lagi. Tadi kan 20. Teman-teman ingatin saya ya, kalau kosakatanya belum beres, nanti ingatin saya di minggu depan. 20 itu 20. Teman-teman, saya berhenti dulu sampai 20. Kalau yang bingung, boleh tanya dulu. Untuk khusus angka, ya, dari 1 sampai 20. Baru saya melangkah lebih lanjut. Dan saya akan kasih PR, ya. PR-nya saya nggak bisa cek sih, cuman teman-teman praktek di rumah, belajar angka, supaya minggu depan sudah bisa maju lebih langkah berikutnya. Karena gini, sebenarnya kalau teman-teman nggak hafal, nggak kuasain, nanti lanjut-lanjut terus, hasil di ujung program nggak bisa apa-apa juga kan. Jadi maksud saya, jadi nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi hari ini saya berhenti dulu nih di 20 gitu. Kalau misalnya masih bingung, boleh tanya ya. 11 itu adalah 11. Tepatnya di kosakata nomor 7. 11 itu 11. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Terus 11, 11. 10 sama 1. 12, 12. Teman-teman yang bisa, mohon tunggu sebentar, karena saya paham kalau yang nggak biasa, pasti dia akan ada kesulitan ya. Oke? Ya, jadi tadi 12, 12, 10 dan 2. 10 dan 3 berarti 13 dan seterusnya. Oke? Ya, saya tunggu sampai 20, 20. Boleh lanjut? 20. Boleh? Boleh. Oke, kalau udah jawab boleh saya lanjut ya. Ya, teman-teman yang bisa, sorry ya agak nunggu sebentar karena kalau saya lanjut terlalu jauh, bingung-bingung di depan juga kasihan juga gitu ya. Oke, sip. 20, 20. Nah, sekarang kita lihat kosakata nomor berikutnya. Oke. 8. 21 ada? Ya, 21 itu artinya 21. 22, 23, 24, 25 lanjut, itu biasa aja, diganti aja. 21, 22, 22, 23, 23. Kalau misalnya 26, 26, 26 ya. Jadi tinggal teman-teman ganti sendiri. 29 apa? 29. Oke? Sampai seterusnya adalah 30 apa? 30. 30. Ya, 30. Ya, 30. 谢谢 ya, yang sudah bisa. Ya, 30. Nah, nanti lanjut. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Terus 40. 40. Sebentar.
4. Oh, layarnya jangan ditekan, biar saya bisa tulis. Ya. 40. Oke, ya. Layarnya jangan ditekan dulu sebentar. 40. Ya, 40. Ya. 40, 40. 4, dan 10. 40. Oke? Contoh-contohnya oke? Teman-teman bisa lanjutin di rumah? 44. Oke, 44. Ya. Saya tulis dulu biar saya bacain. Nanti teman-teman bisa belajar lagi di rumah. Layarnya jangan ditekan dulu ya. Saya tulis soalnya. Ya, 谢谢。44. 44. 4 kan 4. 44. 44 ya. 44 ya. 44, 44. Jadi nada di sini jadi penting. Kenapa? Karena menandakan arti jadinya ya. 44. Oke. Boleh? Saya lanjut. Harusnya nggak bingung-bingung lagi ya, kan udah banyak contoh nih. Oke ya. Oke, lanjut nomor 9 kan 31, 31. Kalau 41, 41. Teman-teman tinggal lanjutin di rumah ya. Kalau saya lanjutin sampai 100, nanti kita nggak selesai-selesai bahannya ya. Oke? Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih kurang yakin, teman-teman bisa tanya saya di IG Live. Kan lanjutin di rumah tuh. Nanti kalau nggak yakin boleh tanya ya. Nggak apa-apa. Terus 51, 51. 51. Kalau 54, 54. Ini kebetulan teman-teman nggak bisa buka suara ya. 54, 54. Ya, 54. Saya lanjut. 61, 61. 61, 61. Panjang, kalau waktunya udah nggak apa-apa ingatin saya ya. 61. Terus 81, 81. 100, 100. Saya tulis ya. 100. 100. Oke. 100, 100. Jadi saya patokan teman-teman sudah bisa dari 1 sampai 100. Untuk yang teman-teman masih bingung, masih ragu, boleh bertanya di IG Live atau tanya di chat, nggak apa-apa. Nanti saya akan jawab di IG Live ya. Kalau saya ini satu-satu kan kita nggak bisa maju-maju ya. Oke, 100 itu 100. Lanjut 14, 学习, belajar. 学习. Ya, oke. 谢谢班长. Teman-teman ingatin saya ya, karena saya ada 2 kelas. Jadi saya takutnya saya lupa sampai mana. Di nomor 14 ya. Nanti minggu depan saya akan bahas berikutnya sampai ke bawah. Oke? Ya, ingatin saya nomor 14 kosakatanya. 谢谢班长. 谢谢同学们. 呀，谢谢你们，祝你们周末愉快。Have a nice weekend ya. Bye bye, 再见。谢谢老师。Oke, untuk teman-teman kelas, ya untuk teman-teman kelas kita akan mengulang lagi ya kelas dengan materi yang sama di hari Sabtu jam 18.30 ya. Jadi peserta siswa yang hari Minggu kalau mau ikut mengulang lagi bisa ya, karena kapasitas kita kelas kayaknya memungkinkan. Jadi kalau siswa yang hari Minggu mau mengulang lagi di hari Sabtu silakan ya. Terus Selasa kita ada IG Live ya, program saya langsung menjawab ya. Jadi semua pertanyaan yang hari ini mungkin belum terjawab akan dijawab di IG Live hari Selasa jam 3 sore ya. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih teman-teman semua. 老师，谢谢老师。谢谢班长，拜拜，再见。再见，老师，再见，老师，班长，谢谢班长，再见，老师，班长，再见，老师，谢谢班长，谢谢班长，老师，再见，老师，再见，谢谢老师，帅的班长，班长，最美丽的老师，谢谢。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，再见。